Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang beranggotakan saya sebagai moderator, Sista Fadila, dengan rekan saya Rigita Surni dan Shena Juma Anzusi. Materi pertama yaitu tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku yang teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman individu dengan lingkungannya. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen-eksperimen baik pada manusia maupun pada hewan. Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses tingkah laku yang timbul akibat proses kematangan fisik, keadaan mabuk, lelah, dan jenuh, sehingga tidak dapat dipandang sebagai proses belajar yang memungkinkan seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ridita Surni. Kepada Ridita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Yang pertama, Edward Le Thorndike, 1874 sampai 1949, mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Next. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov, klasik, 1849 sampai 1936. Pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukannya melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Baker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Yang ketiga, Burrhus Friedrich Skinner, 1904 sampai 1990. Seperti halnya kelompok penganut psikologi modern, Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Yang pertama, stimulus dan respon.
Belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, penguatan. Penguatan positif dan negatif serta penguatan primer dan sekunder. Yang ketiga, kesegeraan. Memberi penguatan. Penguatan yang dilakukan secara segera dapat memotivasi peserta didik. Yang keempat, pembentukan perilaku. Perilaku peserta didik dapat dibentuk melalui proses pembelajaran. Yang kelima, kepunahan. Konsep kepunahan juga merupakan salah satu prinsip dalam teori behavioristik. Prinsip-prinsip belajar menurut Skinner dalam teori behavioristik yaitu 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa. Jika salah satu dibetulkan dan jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Yang keempat, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel ratio reinforce dalam pembelajaran, digunakan shaping. Next. Hukum teori belajar behavioristik. Yang pertama, hukum kesiapan, yaitu kegiatan pembelajaran akan berhasil jika ada kesiapan dari pendidik dan peserta didik. Yang kedua, hukum latihan, yaitu semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Yang ketiga, hukum efek, yaitu efek yang dirasakan peserta didik setelah belajar akan memotivasi mereka untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap, yaitu sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran dipengaruhi oleh hal-hal yang didapatkan selama pembelajaran. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ribita Surni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Shana Najma Anzusi. Kepada Najma dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Menurut Irham dan Wiani 2015 menyebutkan bahwa hal-hal penting yang merupakan bentuk atau ciri dari proses pembelajaran behavioristik dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedua, memunculkan perilaku-perilaku yang diharapkan menggunakan metode pembiasaan atau drill. Yang ketiga, memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang stagnan dan tidak pernah berubah sehingga akan disampaikan sama pada setiap tahunnya. Yang keempat yaitu memandang mengajar hanya sebagai transfer pengetahuan dan belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan. Yang kelima, kurikulum dikembangkan secara terstruktur dan pengetahuan sudah ada sehingga siswa tinggal mempelajarinya. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang apabila dikenai hukuman. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran,
media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah memperoleh pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang-orang yang belajar atau peserta didik. Materi selanjutnya yaitu contoh pengimplementasian teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan sistem reward, yaitu guru dapat memberikan pujian atau hadiah kepada siswa setelah mereka berhasil melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan baik. Ini dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja mereka di kelas. Yang kedua, penilaian dengan poin. Mengadakan penilaian dengan poin untuk menciptakan kelas yang tenang dan kondusif. Jika siswa melakukan pelanggaran, poin mereka akan dikurangi. Hal ini membuat siswa berusaha meraih poin tertinggi dan patuh pada aturan kelas. Yang ketiga, memperbanyak latihan soal. Memberikan latihan soal-soal menjelang ujian untuk membantu siswa mengerti materi dengan lebih baik. Yang keempat, memberikan feedback jelas. Memberikan feedback yang jelas dan terstruktur pada siswa untuk membantu mereka memahami kesalahan yang mereka lakukan dan memperbaiki kinerja mereka di masa depan. Yang kelima, implementasi problem-based learning. Menggunakan problem-based learning yang melibatkan siswa dalam mencari solusi masalah secara sistematis dan terstruktur. Hal ini membantu siswa menghubungkan ilmu yang dipelajari dengan realitas hidup dan meningkatkan kemampuan kritik dan analitis mereka. Yang keenam, metode inquiry. Menggunakan metode inquiry yang melibatkan siswa dalam menghubungkan gambar-gambar secara sistematis untuk menemukan cerita baru. Yang ketujuh, hadiah dan pujian positif. Memberikan hadiah atau pujian positif kepada siswa yang berhasil mengikuti aktivitas belajar. Hadiah ini berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh siswa, sehingga meningkatkan motivasi belajar mereka. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Najma. Selanjutnya itu kesimpulan. Teori belajar behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu merespon stimulus eksternal dan pengulangan respon terhadap diperkuat oleh penghargaan atau hukuman. Beberapa prinsip utama dari teori ini meliputi yang pertama yaitu pengondisian, yang dimana proses perilaku baru terbentuk melalui stimulus dan respon, seperti dalam pengondisian klasik Pavlov yang pengusian operan yaitu Skinner. Yang kedua itu penguatan atau reinforcement, yaitu perilaku yang diikuti oleh hasil positif cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh hasil negatif cenderung ditinggalkan. Yang ketiga itu perilaku yang terukur, yaitu teori ini menekankan pada perilaku yang dapat diukur dan diamati, bukan proses mental internal. Yang terakhir yaitu pembentukan kebiasaan, di mana kebiasaan itu terbentuk melalui repetisi dan konsekuensi yang diberikan setelah perilaku terjadi. Jadi teori belajar behavioristik itu menekankan bahwa proses belajar adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan melalui stimulus, respon, dan penguatan, yang dimana fokusnya adalah pada perubahan perilaku yang nyata.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selana jangkal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.